саммит ОГУ. Great country of ours, Australia. И развитие Change has come to America. It is a job for life. Hay una revolución en América Latina. Hari ini, koalisi yang dipimpin mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, merayakan hari jadi. Saat ini saya sedang berada dalam acara perayaan ulang tahun kedua Pakatan Rakyat atau koalisi partai oposisi yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Rencananya Anwar Ibrahim akan hadir pada malam ini. Saya harap bisa bertemu beliau. Sekiranya kita diberikan mandat ke Putrajaya, kita akan jaga kebajikan anggota dan pegawai-pegawai. Karenanya, saya tidak heran jika ribuan orang pendukung Anwar dan oposan hadir. Tidak tahu apa yang akan dilakukan. Yang jelas kita bertanggung jawab maju ke depan untuk menjaga kepentingan rakyat keseluruhan. Sekarang sudah membacakan pidato di sana. Warga di sini berusaha untuk menahan anggota polisi yang berusaha maju. Suasana tenang berubah mencekam saat polisi tiba di kediaman milik Kerajaan Selangor. Di Kelantan dan di seluruh negara insya Allah. Apalagi kala itu, Azmin Ali, Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat, sedang menyampaikan pidato politik. Dengan semangat yang kita tunjukkan pada hari ini, kita akan menyaksikan kita Pakatan Rakyat akan sampai ke Putrajaya. Saya minta Tak bisa berbuat banyak, sejumlah pimpinan oposisi pun mengajak pendukungnya memanjatkan doa. Tadi polisi mengatakan bahwa tempat ini jika tetap berlangsung di sini, maka acara ini dianggap berpotensi mengakibatkan gangguan terhadap kepentingan umum, sehingga polisi hanya mengizinkan acara boleh dilanjutkan ke dalam. Saya berharap saya masih bisa ketemu dengan Anwar Ibrahim. Saya agak kesusahan untuk bisa masuk dan melihat langsung itu, karena di sini semua
Ikatan Rakyat itu masuk ke dalam ruangan ini dan ruangan ini penuh sekali, saya tidak bisa maju. Sebab itu saya katakan bahwa hukuman yang dibuat pada petang ini bukan untuk kepentingan rakyat terbanyak. Kita bukan demi dengan orang minggu dan sebagainya, tetapi kerajaan harus tahu apa keutamaan yang diberikan kepada masyarakat. Sepertinya sangat susah bagi saya untuk bisa bertemu dengan Anwar Ibrahim pada malam hari ini, karena untuk masuk saja saya susah, bahkan saya sudah berusaha untuk meninggikan posisi badan, saya juga masih tidak bisa melihat siapa yang lagi berbicara di depan, dan saya rasa saya akan mencoba lain waktu, mungkin besok atau seterusnya. Saya pulang dengan segudang kecewa, karena tidak bisa bertemu Anwar Ibrahim, tokoh kontroversial yang saya kagumi. Sejatinya, Anwar adalah orang kepercayaan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada era 90-an. Tapi belakangan menjadi musuh bebuyutan lantaran Anwar mengkritik tajam kebijaksanaan Mahathir. Malam itu sepertinya polisi sudah siap menghadapi kondisi terburuk, karena selain menurunkan puluhan aparat, deretan truk meriam air juga siaga. Kegagalan bertemu Anwar Ibrahim terus bergelayut di kepala saya. Karena alasan saya terbang jauh-jauh dari Indonesia adalah ingin bertemu tokoh kontroversial ini. Bagaimana tidak, di puncak karirnya, Anwar dijebloskan ke penjara selama 6 tahun dengan tuduhan korupsi. Belum lagi kasus tuduhan sodomi yang hingga kini masih berjalan. Saya bersumpah bahawa saya akan dibuat oleh Anwar Ibrahim pada 26/8. Buat bertemu Anwar ternyata tak mudah, lantaran kegiatannya tak terlacak. Pagi-pagi saya langsung menghubungi salah satu orang terdekat Anwar. Halo, Ekmal, Assalamualaikum, ini Desi. Oh ya Desi, ya. Iya, alhamdulillah baik. Ekmal, gimana kabarnya? Baik. Sedikit sibuk gitu. Oh iya, Ekmal, saya mau nanya nih, untuk bertemu dengan Datuk Serinya kira-kira gimana ya jadwalnya? Oh ya, emailnya itu saya terima. Datuk Seri okey dengan itu request itu. Yang harus diberi perhatian adalah detail dan jadwalnya itu. Maksudnya itu hari apa dan jam apa di mana, itu yang penting itu. Tapi bisa nggak semisal agak ya mungkin dalam waktu dekat gitu? Ya, sudah pasti kita coba usahakan secepat mungkin itu. Oh gitu, oke. Terima kasih banyak, Ekmal. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Meski belum pasti kapan saya menyusuri jengkal demi jengkal Malaysia. Namun, tak berbeda dengan di Indonesia. Pengemis jalanan berserak di sini. Potret kemiskinan nampaknya masih menjadi problematika juga di negeri jiran ini. Terik sudah berkurang saat matahari menggelincir ke barat. Kali ini saya akan mendatangi sebuah tempat pembuatan kartun yang cukup terkenal di Indonesia. Belum ada peluang bertemu Anwar Ibrahim, saya pun memutuskan berkunjung ke studio Leikopak. Jujur, saya tidak bisa menyembunyikan godaan buat melihat langsung pembuatan kartun Upin dan Ipin yang juga digemari pemirsa Indonesia. Bersama direksi Leikopak, Burhanuddin, saya diajak melihat proses produksi kartun ini.
satu hal yang membuat saya penasaran adalah nama studio yang nampak seperti bahasa Prancis. Last Copy itu kita kalau main kartu kan, kartu yang terakhir kita copy. Oke. Jadi itu katanya Last Copy. Oh, bermakna apa itu, Pak? Maknanya ini hanya one chance yang terakhir. Kalau kamu the last chance. Oke. Jadi ini seolah-olah the last chance gitu. Jadi last itu kan bahasa Inggris, akhir. Kopi itu ya bahasa Melayu. Kita kopi kartu itu. Burhanuddin mempertemukan saya dengan warga Indonesia yang sedang magang. Dan wow, ternyata gadis yang dimaksud adalah Marsha Cikita, putri dari pasangan artis Indonesia Ikang Fauzi dan Marissa Haque. Nah, ini Santi merupakan tokoh yang merupakan orang Indonesia ya. Jadi sebagai apa Santi di sini? Dia classmate Upin Ipin. Teman sekelasnya Upin dan Ipin ini ternyata orang Indonesia. Dan kalau Anda pengen tahu siapa dabernya? Enggak, saya baru beberapa kali nyoba. Ternyata Kiki lebih suka merendah gitu, tidak mau sombong nggak. Tapi hasil kerjanya oke banget. Upin sama Ipin. Selain melihat proses pembuatan kartun, saya juga berkesempatan melihat langsung proses pengisian suara atau dubbing Upin dan Ipin. Jangan heran kalau ternyata pengisi suara dua anak lelaki kembar ini adalah seorang gadis kecil bernama Ashila Putri. Ada ke orang nak jumpa Dr. Gara macam akak? Ada ke orang nak jumpa Dr. Gara macam akak? Dia pelik akak dia. Ada ke orang nak jumpa Dr. Gara macam akak? Macam tu. Dia tengah fikir, dia tengah nak lukis tapi dia tak ada idea nak lukis. So, Upin, macam mana ni? Kita nak lukis apa? Upin, macam mana ni? Kita nak lukis apa? Lepas tu, dia cakap, Upin, mana aku tahu? Kau nak jadi apa bila besar nanti? Mana aku tahu? Kau nak jadi apa bila besar nanti? Dia jawab lagi selamba. Mana aku tahu? Kau nak jadi apa bila besar nanti? Mana aku tahu? Kau nak jadi apa bila besar nanti? Saya juga menyempatkan diri nonton perdana kartun Upin dan Ipin. Saya sedang menyaksikan episode terbaru pada tahun 2010, Upin dan Upin. Maaf ya, saya duluan nonton. Tengok. Siapa yang susah? Ada ke orang nak jumpa Dr. Gara macam akak? Kabar baik itu pun datang juga. Di Shah Alam, kabarnya Anwar Ibrahim akan menyampaikan pidato politik buat merayakan 2 tahun kepemimpinan mereka di Selangor. Atau dalam bahasa lokal, acara 2 tahun pentadbiran Kerajaan Selangor. Untungnya, saat tiba di Shah Alam, acara belum mulai. Bahkan saya masih harus menunggu. Khawatir tidak dapat bertemu Anwar kembali menyelimuti saya. Begitupun soal kerusuhan. Selama menunggu, saya baru mengetahui di Malaysia, jika seseorang sudah memiliki gelar dari kerajaan di depan namanya, maka wajib menyebutkan gelar tersebut. Itu berarti saya harus memanggil pimpinan partai oposisi dengan sebutan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, pengetahuan baru buat saya. Akhirnya tokoh kontroversial ini datang juga. Sontak, seluruh tamu berdiri. Ratusan orang berebut salaman, tak terkecuali saya. Cukup lama, sekarang udah sekitar pukul 11. Akhirnya yang paling ditunggu yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba juga di sini dan saya senang bisa bertemu. Malam ini Datuk Anwar Ibrahim akan menyampaikan sedikit pidato mungkin mengenai ini dan saya pengen mendengarkan secara langsung bagaimana pidato beliau meskipun sebenarnya saya udah ngantuk gitu. Tapi saya tidak akan tertidur, saya pengen mendengarkan.
Anwar Ibrahim didampingi sang istri Wan Azizah pun langsung naik ke panggung dan berkumpul dengan pimpinan oposisi lainnya. Presiden ilmuwan Islam sedunia yang juga menerima tokoh mahasiswa bisa mengambil foto lebih dekat, dan saya rasa saya pengen berbicara langsung dengan beliau dan saya akan mencoba itu. Saksikan, saudara, kalau rakyat sudah berkata, pakatan rakyat kita sajikan. Terima kasih. Sudah berusi, saya dan si Khalid Ibrahim Azizah dan Tuan Sri Azizah lebih banyak syurga dan udah begitu dekat. Sebenarnya saya pengen ngobrol langsung ke depan, cuman karena ini acara resmi saya harus menjaga sikap saya dan mungkin saya akan mendengarkan dari bangku di belakang. dapat bersama malam ini katanya berkaitan Islam. Tetapi kita kena waspada. Seperti mana kawan-kawan saya orang Jawa tahu peringatan Ronggo Warsito. Eling lawan waspada. Mesti beringat dan senantiasa waspada. Kalau ada orang dipikir dia ada sedikit kuasa, maka dia boleh dipermain-mainkan, menjual marwah kerana wang ringgit. Dia mesti ingat itu pengkhianatan kepada amanah rakyat dan mereka akan dikeji sampai bila-bila. Suara rakyat, suara keramat, bela nasib rakyat. Bukan bela ketika kerat pemimpin, termasuk pemimpin parti keadilan rakyat. Bukan nak jaga mereka, tapi nak jaga rakyat jelata. Saya akan mencoba tetap berada pada posisi ini biar ketika Dato' Sri Anwar Ibrahim turun saya bisa bersalaman. Oke, beliau sedang bersalaman dengan para anggota yang lain dari Pakatan Rakyat. Stay here. Bagaimana menemui Anwar di atas panggung? Apakah saya harus naik? Apalagi melihat seorang fotografer di samping saya enggan melakukan. Mungkin ini soal etika di mata mereka. Kita coba ke sana karena katanya beliau akan melalui. Namun bagi saya, ini adalah kesempatan emas dan harus saya ambil sekarang apapun resikonya. Sampaikan makluman ini kepada teman-teman untuk Assalamualaikum, saya dari TV One. Oke, saya bisa minta waktu Dato untuk bisa bikin profile kira-kira kapan? Nanti akan besok, bukan akan diuruskan dengan kapan saja Dato Sri bisa saya siap. Standby pagi besok pagi itu ada meeting di awal sedikit, you di KL besok kan? Iya. Oke, saya beri notis. Besok. Prioritas. Iya. Dan saya bangga banget bisa bertemu langsung dan bisa bersalaman langsung dan mungkin satu kata saja dulu kepada pemirsa di Indonesia. Oh, terima kasih. Saya terharu dengan dukungan diberikan dan seperti mana kita lihat rakyat bersama kita. Semua pemimpinan terus rakus. Alhamdulillah. Dan saya senang banget dan saya harap besok saya bisa bertemu Dato' Sri dan kita akan berbicara lebih banyak lagi. Sampai ketemu besok. Terima kasih banyak, Dato'. Oke, terima kasih. TV Station. Pagi menyingsing. Dengan semangat baru, saya bergegas menuju kantor Anwar Ibrahim di kawasan Tropicana, Merchant Square, Selangor. Setelah kemarin saya udah bertemu dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim, hari ini saya pengen menjumpai beliau. Senang sekali, ini adalah hari yang sudah saya nantikan setelah beberapa malam saya mengikuti acara yang dihadiri oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim dan hari ini saya mempunyai kesempatan untuk berbicara langsung dengan beliau. Tidak sembarang orang bisa masuk ke gedung ini. Jika datang tanpa membuat janji, jangan harap bisa melewati pintu. Lumayan sedikit olahraga. Assalamualaikum.
Sekarang saya mau masuk ke ruangan beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum Datuk Sri. Desi dari Indonesia. Iya, kenal Babi Azmin tadi ya? Iya, saya ngelihat acara beliau kemarin, speech-nya yang sempat terhenti 2 malam yang lalu. Oh iya. Ketika berpidato. Iya, betul sekali. Oke, alhamdulillah. Saya senang sekali bisa bertemu Datuk Sri di sini, dan tadi malam akhirnya saya mencoba untuk nekat naik ke atas panggung dan berhadapan langsung dengan Datuk. Baru lepas itu pulang selepas diserbu. Pulang setelah ya ada sedikit keramaian. Saya tidak bisa masuk lagi. Zalim itu kerajaan. Gila kalau polisi begitu. Tadi malam saya ngeliat Datuk menggunakan batik yang saya melihat itu Indonesia sekali gitu. Bisa diceritakan Datuk sedikit mengenai kostum itu gitu? Jadi saya senang, saya tidak, ya hari ini kan baju entah Eropa. Iya. Dikata Anwar ini agak tidak terlalu nasionalis, pakai batik Indonesia. Lagi saya pakai. Okay. Kalau pakai jas Itali tidak ada isu. Kalau pakai batik Indonesia jadi isu kan itu. Oh, tapi Datuk sendiri ada merasa memiliki sebuah kedekatan mungkin dengan bangsa Indonesia? Ya sebab ya teman-teman rapat sekali dan hubungan saya sudah lama sejak saya mahasiswa. Zamannya kami dulu HMI, BI, ya. Jadi sejak zaman itu kan. Kemarin itu kami itu di Gafur, David, Kosmas, Batubara, itu tokoh-tokoh kami dulu. Jadi sejak zaman itu lama kan. Mungkin saya bahkan belum lahir. Ya belum. Jadi sejak itu saya sering dekati semua. Sujarmoko saya kenal pribadi, tokoh intelektual hebat. Pak Natsir yang saya anggap seorang tokoh Islam yang harus dikenali sebagai impact-nya pada dunia rantauan Melayu. Bagaimana Datuk memandang Indonesia, Datuk melihat Indonesia selama ini? Saya lihat transformasi Indonesia dari sistem autokratik ke sistem yang demokratik itu suatu transformasi yang unik dalam sejarah mutakhir. Kalau berbicara hubungan Indonesia dan Malaysia selama ini bagaimana menurut Datuk? Ya malang sekali karena sewajarnya pimpinan kedua-dua negara itu harus lebih proaktif untuk memastikan hubungan itu lebih akrab. Bukan soal sentimen sejarah, tapi ya juga suatu tuntutan imperatif ekonomi selain dari budaya. Jadi saya mungkin berbeda pendapat dengan pemerintah di sini dalam isu ini. Kalau kita masuk ke ranah politik, bagaimana Datuk melihat perbandingan politik di Indonesia dan di Malaysia gitu? Di Indonesia tentunya jauh lebih matang sekarang. Ya. Orang boleh kritik presiden, bukan saya nak anjurkan semestinya kritik presiden, tapi maknanya sistem itu terbuka, media bebas, dan isu-isu baik korupsi, baik jenayah atau kriminal tidak boleh dilindungi semata-mata kerana ia melibatkan tokoh besar. Maka isu Antasari umpamanya dijadikan Bank Century itu boleh dibahas secara terbuka, walaupun kita harus ingat tentang etika media dan juga prinsip keadilan itu. Ini tidak berlaku di Malaysia. Kalau di Indonesia, pandangan tokoh-tokoh yang melayan partai atau bahkan yang mirip oposisi itu diberi ruang. Di sini dimatikan sama sekali. Berbicara tentang dunia politiknya gitu, maka saya pengen juga berbicara tentang dunia politik di Malaysia gitu. Saya taunya Datuk dulu pernah di UMNO, kemudian membentuk partai yang sendiri dan kemudian itu bahkan oposisi seperti itu Datuk. Bisa sedikit dijelaskan Datuk mengenai hal ini gitu? Ya, saya dari
muncul dari sosok yang berbeda, bukan establishment, bukan feudalistik UMNO, ya. Saya datang dari gerakan massa, mahasiswa dan juga Islam, tetapi saya juga banyak melihat mencedok pengalaman dari Indonesia lebih inklusif. Saya banyak membaca, kemudian berunding dengan tokoh-tokoh seperti Pak Nasir. Kemudian saya memilih UMNO kerana saya lihat pada masa itu Pak Mahathir memberikan satu kesediaan, menunjuk kesediaan untuk melakukan beberapa perubahan reformasi, membatasi kemiskinan, korupsi. Jadi menyebabkan kita agak sedikit arogan, mulai permisif terhadap korupsi dan memperkayakan anak menantu. Kaya bertambah kaya, sudah kaya tanah diambil, sudah kaya saham diambil, sudah kaya rakyat tercicir dan terpinggir. Wah, ini dia orang yang saya cari, Dato. Ada istri Dato, ya? Saya kalau tidak salah bahwa mereka sempat menetap di Indonesia mungkin. Oh tidak, tapi dia berkunjung berulang kali ke Indonesia, terutama sebelum saya di penjara. Memang kenal banyak teman-teman, ramai teman-teman di sana. Tetapi semasa saya di penjara, ramai sekali teman-teman Indonesia yang mengundang Aziza dan juga anak saya Nuriza untuk bertemu dengan pimpinan pemuda, dianjurkan oleh Rendra ketika itu, kemudian bersama Gus Dur, dengan Habibie, dengan KNPI, dengan Golkar. Jadi mereka lahirkan simpati dengan dukungan kepada Aziza dan Nuriza. Dato sering sekali dihinggapi tuduhan-tuduhan mengenai kasus asusila. Betul ya, Dato, ya? Di mana Dato sempat dipenjarakan selama 6 tahun, kemudian dibebaskan dengan alasan tidak terbukti, padahal Dato udah dipenjara 6 tahun gitu. Gimana Dato menyikapi semua itu? Ya, orang gila ini ada banyak jenis masuk ke kalangan pimpinan politik. Jadi ya saya katakan tahun 2004 itu saya maafkan, sudahlah. Ya. Saya tidak ada masalah kalau ada tuduhan itu siasat. Itu tak salah. Saya bukan terkecuali, saya bukan maksum, maknanya bukan tidak ada kemungkinan melakukan apa-apa. Jadi kalau dituduh bisa saja, tetapi harus disiasat. Setelah disiasat, tim doktor kata nggak ada apa-apa kesan, nggak bisa diteruskan. Ini yang jahat dan yang dianggap celaka dalam sistem politik yang tidak mengenal hukum. Ya. Apakah sebab ini moral Islam? Maka kita bawa pandangan Syekh Yusuf Qaradawi. Iya, saya sempat lihat. Ya, itu sukar mereka jawab. Kerana dia kata ini tidak mungkin berlaku melainkan oleh perencanaan golongan munafik. Kerana kerja itu kerja orang fasik. Itu dia kalau sebut Islam. Dari sudut hukum biasa, mesti testimoni doktor itu kritikal. Dan dokter pakar kata tidak ada kesan sama sekali. Saya bersumpah bahawa saya telah diliwat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 26 hari bulan 8 tahun 2008, iaitu pada tarikh tersebut Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memasukkan ke dalam saya. Ketika Datuk kecil gitu, pernahkah Datuk terpikir menjadi seorang seperti saat ini, seorang pemimpin gitu bagi banyak kalangan gitu? Atau apa sebenarnya cita-cita Datuk waktu kecil? Kecil, obsesinya belajar, mau lulus exam, nonton, ya selain daripada kelas-kelas agama, minat Elvis Presley, Beatles, itu kan anak muda gitu, tidak terlalu banyak cita-cita. Itu teori orang bikin kemudian. Kalau boleh saya bertanya, adakah hal yang tak terlupakan oleh Datuk Sri hingga saat ini yang menjadi unforgettable moment gitu buat Datuk Sri sendiri? Ya, kalau yang ciri yang menyenangkan itu tentunya bila dapat cahaya mata, ya. Itu yang baik, yang positifnya.
Yang merumitkan itu bila dipukul di penjara, ya, itu impact trauma itu lama. Bila di 98 bila ditangkap, ditelanjang, dipogelkan, dipukul, itu agak mengerikan. Itu impact trauma itu agak beberapa bulan gitu. Tapi alhamdulillah itu sudah berlalu. Seperti mana yang saya selalu sebut, kita maafkan, tapi tak mungkin melupakan. Kebaikan yang tidak melupakan ialah supaya kita lebih insaf. Kezaliman ini tidak harus dilakukan dan berlaku ke atas siapa saja. Ya, wakil Perdana Menteri atau menteri ataupun rakyat biasa atau pekerja tanpa izin. Jangan apa-apakan mereka. Kalau tidak senang, tidak ikut jalur hukum, peraturan, jangan sepak terajang mereka seperti hamba abdi. Ini yang menyebabkan saya itu kuat, keras sikap saya soal hak asasi, darjat dan kemuliaan dan martabat insan. Saya rasa saya mau pamit dulu, Dato'. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Minum dulu. Ya. Senang sekali akhirnya saya bisa bertemu dan berbicara one on one dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah kali kedua saya menjejak kantor Anwar Ibrahim. Kali ini saya ingin mengetahui apakah info soal pemeriksaan Anwar itu benar. Sejumlah polisi telah berjaga. Sebagai seorang jurnalis, saya tergelitik buat menanyakan soal pemeriksaan ini. What is going on actually, sir? What do you gonna do? Here, I mean, what do you gonna do? Yeah. For what problem? Oh. Okay. Ternyata pemeriksaan dilakukan di lantai 3 gedung. Saya dan sejumlah wartawan lokal dan internasional pun harus naik melalui tangga darurat. Cukup melelahkan. Di ruangan ini rencananya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dimintai keterangan oleh kepolisian. Saya pengen melihat lebih dekat prosesnya. Dari balik kaca, saya dapat melihat 5 orang anggota polisi sedang melakukan pemeriksaan terhadap Anwar Ibrahim. Masih di sini. Oh ya, please. Iya, aku sini. Kita harus berdesak-desakan di sini karena banyak rekan-rekan dari media yang juga ingin meliput dan menyaksikan proses pemeriksaan ini. Sekitar 1 jam kemudian, pemeriksaan berakhir. Saya dan wartawan yang menunggu di luar ruang kaca bergegas masuk. Menurut Anwar Ibrahim, ada 4 aduan yang dituduhkan kepadanya terkait 4 pidato politiknya di Pulau Pinang, Malaysia. Pantang kita ialah perang dan rakyat. Datuk Sri, tuduhan terus bertubi-tubi datang gitu. Apa upaya yang akan Datuk Sri lakukan untuk menanggulangi dan mencegah adanya tuduhan-tuduhan selanjutnya? Yang mampu kita hanya turut pada rakyat. Negara ini tidak boleh ditentukan oleh beberapa klik pemerintah yang korup. Ia mesti tunduk kepada hukum dan kepada suara rakyat. Sebab itu saya bilang suara rakyat itu suara keramat. Sebab itu pilihan kita ialah untuk melawan di parlimen mulai Isnin ini dan juga menyampaikan, mendengarkan isu ini di kalangan rakyat.
Ya, saya mau masuk dulu ke kediaman Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana pada malam ini rencananya akan dilaksanakan ada acara sholat hajat seperti itu. Jadi saya mau ikut dulu. Untungnya, tiba di kediaman Anwar Ibrahim di kawasan Sigambut, Kuala Lumpur, saya disambut dengan baik. Padahal acara ini merupakan acara mingguan keluarga besar Anwar Ibrahim. Saya pun mengikuti prosesi acara, mulai dari sholat berjamaah hingga pengajian. Saya bilang biar nanti saya tunggu waktu sahih. Kalau waktu sahih kan orang kesana kesini pasti saya ketemu. Dan tanpa saya duga, imam sholat adalah seorang kiai asal Bandung, Jawa Barat. Itulah, dia tetap miskin selama-lamanya mensoleh. Karena apa? Tidak ada keinginan untuk merubah nasib dia sendiri. Jadi kita juga ingin kaya, pekerjaan tidur, orang lain sudah kerja ini tidur. Mau bagaimana jadi orang kaya? Di sini saya juga sempat bercengkrama dengan putri tertua Anwar, Nurul Izzah, beserta anaknya, Raja Nurus Safiah. Selepas sholat berjamaah, nampaknya menjadi rutinitas Anwar Ibrahim dan Wan Azizah untuk menjamu tamu yang datang. Pada saat inilah saya melihat suasana keharmonisan keluarga ini. Dan ini kalau dalam tradisi di Jawa ini memang hidup dan dikembangkan. Jadi sebab itu saya bagi pihak Azizah dan keluarga kita ucap jazakallah khairan kathiran. Saya pun berniat berbicara dengan Wan Azizah yang kini menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Rakyat. Salah satu partai yang menjadi kiblat partai oposan. Dan selama ini Bapak juga selalu memuji Ibu gitu sebagai ibu dari anak-anaknya yang bisa menerima beliau apa adanya dan bisa merawat anak-anaknya saat beliau di dalam masalah gitu. Ibu bisa jelaskan Bu, apa yang membuat Ibu bisa setegar ini? Seperti yang saya katakan bahawa kita ni hidup kan tak lama ya mungkin dan ujian Allah bagikan. Jadi saya mempunyai anak yang kecil pada masa itu. Saya kahwin, ialah masa mula-mulanya saya kahwin bila Pak Anwar itu menjadi seorang pendidik, seorang cikgu, guru. Tapi apabila dia berubah menjadi seorang ahli politik, saya terpaksa menyesuaikan diri. Jadi bila ini berlaku, saya mengetahui bahawa kadang-kala musuh politik itu lebih ganas daripada musuh yang lain. Dan saya menerimanya sebagai ujian dan ini adalah masanya untuk membela. Terutamanya saya tahu Pak Anwar itu tidak bersalah. Dan anak-anak saya adalah anak-anak yang teraniaya. Jadi apakah itu mesti menjadi peranan saya untuk membela mereka. Dan bela diri saya saja tetapi Pak Anwar yang ternyata teraniaya dan insya-Allah ada ganjarannya. Bagaimana Ibu meyakinkan anak-anak Ibu? Mereka kenal mereka, ayah mereka. Tidak perlu saya meyakinkan. Sebab ini adalah ayah mereka. Mereka adalah ayah anak seorang pejuang. Dan ini yang dikatakan yang mereka alhamdulillah mempunyai keyakinan diri dan cara mana menghadapi hidup itu dengan confidence. Sebab mereka bukanlah apa yang dikatakan ayah mereka itu begitu. Tidak sekali-kali dan itu adalah hanya fitnah. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Saya mau pamit sekalian Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Senang sekali rasanya saya sudah bisa diterima dengan hangat di keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sekarang saya pengen pulang dan saya udah senang banget. Bertemu Anwar Ibrahim adalah pengalaman yang tak terlupakan buat saya. Anwar adalah sosok panutan yang tegar. Prinsipnya berseberangan dengan pemerintah Malaysia, berujung penjara. Selepas itu, Anwar tetap berlawanan dan menjadi oposan. Ya, Anwar memang menjadi panutan, tidak hanya buat para pendukung politiknya, tapi juga keluarga. Setidaknya, inilah yang saya rasakan.